wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asanto dengan NIM 241080200009. Di sini saya akan memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Peradaban Islam dengan menjelaskan tokoh-tokoh penting dinasti Mughal. Di slide pertama ini aku akan membahas tokoh-tokoh penting pada masa dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan salah satu peradaban Islam terbesar yang pernah didirikan di India. Di dinasti ini terkenal bukan hanya karena kekuatan militernya, tapi juga kemajuan seni, budaya, dan arsitekturnya. Di slide kedua ini adalah tentang pengantar dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 di wilayah India. Dinasti ini didirikan oleh Babur setelah memenangkan perang besar melawan penguasa Delhi. Mughal berkembang menjadi kerajaan Islam yang sangat kuat dan berpengaruh. Peradaban ini meninggalkan bahwa peninggalan bersejarah yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Babur adalah pendiri dinasti Mughal. Ia merupakan keturunan Timur Leng. Perjalanan hidup Babur penuh perjuangan karena ia sering kalah perang dan kehilangan wilayah. Namun, ia tidak menyerah. Kemenangannya dalam perang Panipat tahun 1526 menjadi awal berdirinya dinasti Mughal dan membuka jalan bagi kejayaan selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya itu ada Humayun. Setelah Babur wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, yaitu yang bernama Humayun. Humayun sempat kehilangan tahta dan hidup dalam pengasingan. Walaupun begitu, masa pengasingan ini membuatnya belajar banyak hal, terutama sistem pemerintahan Persia. Setelah berhasil merebut kembali kekuasaan, Humayun membawa pengaruh budaya Persia ke dinasti Mughal. Selanjutnya itu ada Akbar Agung. Akbar Agung merupakan raja terbesar dalam dinasti Mughal. Ia naik tahta saat masih muda, tapi mampu memimpin dengan sangat baik. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan toleran. Ia tidak memaksakan agama Islam kepada rakyatnya yang berbeda keyakinan. Di masa pemerintahannya, dinasti Mughal mencapai puncak kejayaan di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada Jahangir. Jahangir adalah putra Akbar. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mencintai seni dan keindahan. Pada masa pemerintahannya, seni lukis Mughal berkembang pesat. Walaupun begitu, dalam praktiknya banyak urusan pemerintahan yang dipengaruhi oleh istrinya, yang bernama Nurjahan, yang memiliki peran besar di istana. Selanjutnya itu ada Shahjahan. Shahjahan ini dikenal sebagai raja yang membangun Taj Mahal. Bangunan ini dibuat sebagai simbol cinta kepada istrinya, Mumtaz Mahal. Pada masa Shahjahan, arsitektur Mughal mencapai puncaknya. Banyak bangunan megah dibangun, namun biaya yang sangat besar membuat kondisi ekonomi kerajaan mulai melemah. Tokoh selanjutnya itu ada Aurangzeb. Aurangzeb itu adalah raja yang sangat taat beragama, namun kebijakannya cukup besar. Ia menerapkan hukum Islam secara ketat dan menghapus kebijakan toleransi sebelumnya. Akibatnya, banyak konflik muncul di dalam kerajaan. Walaupun wilayah Mughal semakin luas, konflik internal justru melemahkan kekuasaan dinasti Mughal. Selanjutnya itu ada kemunduran dinasti Mughal. Kemunduran dinasti Mughal disebabkan oleh banyak faktor, seperti konflik internal, perang yang terus-menerus, dan kondisi ekonomi yang menurun. Selain itu, masuknya bangsa Eropa seperti Inggris juga mempercepat runtuhnya dinasti Mughal. Oke, slide selanjutnya itu adalah penutup. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kerajaan dinasti Mughal sangat dipengaruhi oleh kebijakan para pemimpinnya. Saat toleransi dan keadilan diterapkan, kerajaan berkembang pesat. Namun, ketika konflik dan kekerasan meningkat, kerajaan mulai runtuh. Dinasti Mughal meninggalkan warisan sejarah yang sangat berharga hingga saat ini. Oke, selanjutnya ada pesan moral dari dinasti Mughal. Dari sejarah dinasti Mughal, kita bisa mengambil banyak pesan moral yang masih relevan sampai sekarang. Dinasti
Ini menunjukkan bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan militer atau luas wilayah kekuasaan, tetapi sangat bergantung pada cara pemimpinnya bersikap terhadap rakyat dan perbedaan yang ada. Salah satu pesan moral terpenting dapat kita lihat dari kepemimpinan Akbar Agung. Akbar mengajarkan bahwa toleransi dan keadilan adalah kunci persatuan. Ia tidak memaksakan keyakinan kepada rakyatnya yang berbeda agama dan justru memberi ruang bagi semua golongan untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Dari sini kita belajar bahwa sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan mampu menciptakan kedamaian dan kemajuan dalam masyarakat yang majemuk. Dinasti Mughal juga mengajarkan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah pondasi peradaban yang kuat. Pada masa kejayaan Mughal, seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Saat ini menunjukkan bahwa sebuah bangsa akan maju jika pemimpinnya mendukung perkembangan ilmu dan budaya, bukan hanya fokus pada kekuasaan semata. Namun, dari masa kemunduran dinasti Mughal, kita juga mendapat pelajaran penting pada masa Aurangzeb. Kebijakan yang terlalu keras dan kurang toleran memicu banyak konflik internal, perang yang terus-menerus, serta penindasan terhadap perbedaan justru melemahkan kerajaan dari dalam. Dari sini kita belajar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa perpecahan dan kehancuran. Secara keseluruhan, pesan moral dari dinasti Mughal adalah bahwa sebuah peradaban akan berjaya jika dipimpin dengan keadilan, toleransi, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap rakyat. Sebaliknya, peradaban akan runtuh jika pemimpinnya mengutamakan kekerasan, fanatisme, dan kepentingan pribadi. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.